Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Nama aslinya adalah Abdul Rauf Al-Fansuri yang lahir di kota Singkili. Beliau adalah orang pertama kali yang mengembangkan tarekat Satariyah di Indonesia. Sekitar tahun 1640, beliau berangkat ke tanah Arab untuk mempelajari ilmu-ilmu keislaman. Abdul Rauf As-Singkili pernah bermukim di Mekah dan Madinah. Ia mempelajari tarekat Satariyah dari gurunya yang bernama Ahmad Kusasi dan Ibrahim Al-Qurani. Kemudian Abdul Rauf As-Singkili pernah menjadi mufti kerajaan Aceh ketika diperintah oleh Sultanah Safiyatuddin Tajul Alam. Abdul Rauf As-Singkili memiliki sekitar 21 karya dalam bentuk kitab-kitab tafsir, yaitu hadis, fikih, dan tasawuf. Beberapa karyanya adalah A. Kitab tafsir yang berjudul Turjuman Al-Mustafid, yakni merupakan kitab tafsir pertama yang dihasilkan di Indonesia. B. Umdat Al-Muhtajin, yaitu karya yang terpenting ditulis oleh Abdul Rauf As-Singkili. Buku ini terdiri dari 7 bab yang memuat tentang zikir, sifat Allah dan Rasulnya, serta asal-usul mistik. Pada pembahasan di bab terakhir, beliau menceritakan tentang riwayat hidupnya. C. Miraat At-Tulah fi Ta'sil Ma'rifah Ahkam Asy-Syariyah li Al-Malik Al-Wahhab. Cermin bagi penuntut ilmu fikih untuk memudahkan mengenal segala hukum syariat. Kitab ini memuat berbagai masalah mazhab Syafi'i yang merupakan panduan bagi para qadhi. Abdul Rauf As-Singkili meninggal di Aceh. Beliau dikenal dengan sebutan Tengku Syah Kuala. Sebagai penghargaan masyarakat Aceh kepada perjuangan beliau, maka namanya dijadikan sebagai nama perguruan tinggi di Aceh, yaitu Universitas Syah Kuala. Kampus ini didirikan pada tahun 1961 di Banda Aceh. 2. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau lahir di Lok Gabang, Martapura, Kalimantan Selatan pada tahun 1710. Beliau lahir dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Setelah wafat, beliau dikenal dengan sebutan Datuk Kalampayan karena dimakamkan di desa Kalampayan. Ketika masih kanak-kanak, beliau diadopsi oleh Sultan Tahlilullah, dididik secara tuntas. Bahkan beliau dikirim ke Mekah dan Madinah untuk belajar di sana selama lebih kurang 30 tahun. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, beliau dinikahkan dengan seorang putri yang bernama Bajut sebagai sarana untuk mengikat perasaan dengan keluarga di tanah air. Di antara gurunya yang sangat berpengaruh adalah Syekh At-Tailah yang pernah memberikan izin kepada Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk mengajar dan memberi fatwa di Masjidil Haram. Selama belajar di Tanah Suci, ia berteman dengan para ulama, di antaranya sebagai berikut. A. Syekh Abdul Samad Al-Palimbani. B. Abdul Wahab Bugis dari Makassar yang kemudian menjadi menantunya, dinikahkan dengan Syarifah binti Muhammad Arsyad Al-Banjari. C. Syekh Abdul Rahman Masri di Jari, Jakarta. Langkah pertama yang dilakukan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sekembalinya dari belajar di Tanah Suci adalah membina kadar-kadar ulama. Ia meminta kepada Sultan Tanjadilah sebidang tanah untuk dijadikan sebagai pusat pendidikan. Di tempat itu dibangun rumah tinggal, ruang belajar, perpustakaan, serta asrama bagi para santri. Saat ini dikenal dengan nama Kampung Dalam Pagar, sebab para santri yang belajar dilarang meninggalkan tempat tersebut tanpa izin. Muhammad Arsyad Al-Banjari juga aktif menulis buku. Di antara karyanya yang terbesar adalah kitab yang berjudul Sabitul Muhtadin, Jalan Orang yang Mendapat Petunjuk. Karena keilmuan beliau yang luar biasa, Muhammad Arsyad Al-Banjari mendapat julukan Matahari Agama dari Banjar. 1. Syekh Abdul Rauf As-Singkili adalah seorang tokoh penyebar Islam di Indonesia yang banyak mempunyai karya. Tuliskan 3 karya tulis Syekh Abdul Rauf As-Singkili yang kamu ketahui. Tarjuman Al-Mustafid, Syarh Hasid Arba'in Imam An-Nawawi, Mawaij Al-Badi, dan Tanbin Al-Masyi. Apa yang kamu ketahui tentang Syekh Kuala?
Universitas Syiah Kuala Unsya adalah perguruan tinggi negeri tertua di Aceh, berdiri pada tanggal 2 September 1961 dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 11 Tahun 1961, tanggal 21 Juli 1961. 3. Syekh Abdul Rauf As-Singkili pernah belajar di Mekah dan Madinah. Pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari Pelajaran yang dapat kita ambil adalah dalam belajar ilmu agama harus kepada yang ahlinya. Syekh Abdul Rauf As-Singkili belajar ke Mekah dan Madinah, karena di sanalah pusat dari ilmu Islam. Selain itu, kita harus mau berkorban apabila ingin mencapai cita-cita. Sebutkan tarekat yang diajarkan oleh Abdul Rauf As-Singkili. tarekat Satariyah yang diajarkan oleh dua ulama penting di Madinah, yaitu Al-Qusyai dan khalifahnya Al-Qurani, yang mengajarkan Abdul Rauf Singkili ilmu tasawuf dan ilmu terkait lainnya.